Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 76. Bungsu, Datuk penghululah yang berteriak itu. Datuk itu sendiri merasa ngeri dan merasa bahwa perbuatan si bungsu itu sudah melampaui batas. Si bungsu tertegak diam. Dia segera menyadari kebuasannya sebentar ini. Cepat sekali samurainya sudah masuk ke sarungnya. Dia menatap pada belasan serdadu Jepang yang tegak terpaku dekat truk. Dan semua mereka pada merinding ketakutan ditatap anak muda itu. Kemudian dia berbalik menatap pada mayor tadi. Mayor itu tersurut. Dia seperti melihat malaikat maut. Kecepatan dan kehebatan anak muda itu mempergunakan samurainya hampir-hampir tak masuk akalnya. Nah, sekarang terserah pada Datuk apa langkah selanjutnya. Akhirnya si bungsu berkata pada Datuk penghulu. Datuk itu menatap pada teman-temannya. Nampaknya mereka sudah punya rencana. Semua tentara Jepang itu mereka giring ke sebuah tebat. Dan setelah disuruh telanjang bulat, mereka disuruh masuk ke dalam tebat yang banyak tek itu. Tetap saja berendam di dalam tabek itu, Mayor. Jika ada yang keluar, akan kami bunuh, kata Datuk penghulu. Dan Mayor itu bersama belasan anak buahnya terpaksa tegak diam dalam tebat tersebut. Berendam dalam air setinggi leher dalam keadaan bugil. Oh, tak pernah mereka dipermalukan begini. Tidak pernah, seumur hidup mereka dengan cepat Datuk penghulu dan teman-temannya mengumpulkan semua senjata. Melemparkannya ke atas jeep milik Kempetai yang sudah mereka rampas. Kemudian mereka naik. Sebelum berangkat mereka terlebih dahulu merusak truk di dekat itu agar tak bisa digunakan memburu mereka. Lalu Datuk Putih Nansati menjalankan jeep itu ke arah padang luar melarikan diri. Tak seorang pun yang tahu kemana arah mereka. Begitu terdengar mesin jeep dihidupkan, Mayor tadi melompat naik ke atas. Tapi ketika lanciriknya yang tak bertutup itu sudah ada di tebing tebat, sementara betis ke bawah masih di dalam air, seorang anak buahnya yang masih di tebat berkata, "Awas, Yor." Anak muda bersamurai itu mungkin masih ada di atas. Mayor itu tertegun. Kemudian cepat tubuhnya meluncur kembali ke dalam tebat. Ya, kalau kepadanya diingatkan bahwa yang masih ada di sekitar tebat itu awas, beberapa orang berbedil masih mengawasi, barangkali Mayor itu takkan merasa gentar. Ia akan tetap naik, berpakaian dan kembali ke markas untuk menyusun pembalasan. Tapi karena peringatan itu berbunyi anak muda bersamurai itu mungkin masih ada di atas, maka gacarnya timbul. Saking gacarnya, dia tak dapat menahan kentutnya. Berantai dan kuat seperti bunyi mercon pula tuh. Prep, prep, tot, totot, poh, puh. Dua bunyi poh, yang terakhir terpancar ketika pantatnya sudah masuk ke air tebat. Hal itu menyebabkan air tebat tentang pantatnya seperti menggelegak sesaat, karena ada beberapa gelembung udara memecah ke atas. Belasan anak buahnya yang masih kedinginan dalam tebat busuk itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 kelompok. Sebagian tetap diam karena amat kedinginan, sebagian juga kedinginan, tapi tak berani tertawa. Mereka hanya nyengir, tapi sebagian lagi, kendati tebat itu dingin dan busuk, tak dapat menahan rasa gelinya. Suara kentut si Mayor akibat ketakutan itu benar-benar menjadi hiburan langka, karenanya mereka pun tertawa, huhu, hihi, hehe. Mayor ini benar-benar merasa gacar, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani cepat-cepat naik ke darat. Seperti terbayang di mata, betapa kalau mereka naik, tiba-tiba saja anak muda bersamurai itu muncul. Lalu menebas batang leher mereka seperti menebas leher atau tadi. Tapi setelah hari agak senja, karena tak tahan dingin, akhirnya Mayor itu merangkak juga ke atas. Apalagi bau tebat yang busuk karena tai manusia itu membuat beberapa dari mereka sudah mutah kayak. Bahagian bawah tubuh mereka juga jadi geli karena disundul-sundul ikan emas. Setelah merangkak ke atas si Mayor bergegas berpakaian dan berteriak memanggil prajuritnya yang masih di dalam tebat untuk naik semua. Tatkala semua sudah naik dan berbaris mengikuti perintahnya, yang tadi berteriak menakut-nakutinya dengan mengatakan mungkin si bungsu masih ada, yang menyebabkan kentutnya terpancar saat dia kembali melosok ke dalam tebat, dia perintahkan tegak ke depan. Lalu dengan sepenuh berang dia tampar prajurit bego itu. "Bagerowang takut-takuti saya ya, puak, puak, plak, plak." Muka prajurit itu lapuak-lapuak di lampang si Mayor yang mukanya sudah membiru kedinginan itu. Tidak hanya yang satu itu, semua dapat bagian tempelengnya, sebab hampir semua tertawa ketika kentutnya tabosek tadi. Si prajurit hanya tegak dengan sikap sempurna.
Untunglah tak lama setelah mereka kena tempeleng, sebuah jeep dan sebuah truk datang. Seorang Tai, kapten, turun. Dia memberi hormat, namun segera terheran-heran melihat pasukan yang ada di depannya basah kuyup. Jangan melongo saja, mayor itu membentak. Si kapten segera sadar. Saya diperintahkan untuk mencari Pak Mayor. Sejak siang tadi dinanti di markas besar. Kami kira mendapat kesulitan. Tak ada kira-kira. Kau pikir kami sedang lomba renang di sini? Mayor itu membentak lagi sambil bergegas naik ke atas jeep. Pasukan yang lain melompat ke atas truk. Dan kendaraan itu bergerak menuju ke panorama. Malam itu juga dikerahkan tak benar 2 kurang dari 100 tentara Jepang untuk mencari jejak pejuang-pejuang tersebut. Dan benar juga dugaan penduduk Biru Gopuhun. Semua rumah digeledah sepanjang malam itu. Hampir 1000 penduduk diinterogasi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 77. Beberapa orang ditangkap. Jepang tak peduli bahwa rumah yang dipergunakan untuk rapat itu sebenarnya rumah yang sudah lama tak berpenghuni. Pemiliknya sudah pindah ke Bandung sejak 5 tahun yang lalu. Jepang tak peduli itu. Yang jelas perusuh-perusuh itu rapat di wilayah Biru Gopuhun. Tentu penduduk kampung itu merestui pertemuan itu. Maka penghuni 5 buah rumah yang berdekatan dengan rumah tempat rapat itu ditangkap. Diinterogasi di markas besar. Begitu selalu nasib penduduk sipil. Namun bagi penduduk, nasib demikian nampaknya sudah mereka terima dengan tabah. Keganasan suatu rezim justru menimbulkan kebencian pada rezim itu. Tak ada yang bisa dicapai dengan kekerasan. Penduduk justru makin mengharapkan agar pejuang-pejuang itu makin kuat. Meski dari luar mereka terlihat pasrah menerima nasib atas perlakuan rezim yang menjajah negeri mereka. Sebab, apakah lagi yang bisa mereka perbuat, jika kepada mereka yamak lemah ditodongkan ujung sangkur dan moncong bedil? Apalagi bisa diperbuat selain dari pasrah. Namun, dari dalam tahanan para penduduk tetap berdoa semoga perang segera meletus. Mereka berdoa dan berharap agar kemerdekaan segera tercipta bagi negara mereka. Siang itu si bungsu sedang berada di rumah seorang tabib untuk mengobati luka di bahunya akibat perkelahian dengan Shoi atau di Birugo tempo hari. Saat menunggu tabib meramu obat itulah tiba-tiba saja rumah itu telah dikepung oleh 20 tentara Jepang. Dia sudah dianggap demikian berbahayanya, sehingga Jepang mengerahkan hampir seluruh intelijennya yang ada di Sumatera Barat untuk mencium jejak pelariannya. 3 hari sebelumnya, mata-mata mereka mengetahui bahwa si bungsu bersembunyi di sebuah rumah di kaki Gunung Merapi. Diketahui pula bahwa lukanya akan diobati di rumah seorang tabib obat di Koto Baru. Begitulah, saat dia tengah menanti obat diramu, satuan-satuan tentara Jepang yang telah disiapkan segera mengepung tempat tersebut. Dan yang memimpin penangkapan itu tak lain adalah mayor yang dia suruh berendam ke dalam tebat dalam keadaan telanjang di Birugo dulu. Si mayor yang telah tegak di depan rumah tabib tersebut terdengar berseru, "Bungsu, keluarlah. Rumah ini telah dikepung. Kalau kalian tak keluar dalam 5 hitungan, rumah ini akan saya ledakkan dengan dinamit." Dia seperti mengulangi lagi kalimat berbentuk ancaman yang dia ucapkan saat dia dan pasukannya mengepung rumah tempat para pejuang rapat di Birugo Puhun, sepekan yang lalu. Kali ini kemujuran serta nasib baik nampaknya tidak berpihak pada si bungsu. Luka di dadanya mengalami infeksi. Ramuan obat yang dia ramu saat di Gunung Sago dan selalu dia bawa kemanapun pergi, telah habis. Ketika dia ingin kembali meramu obat-obatan itu, dia terbentur pada ketiadaan beberapa jenis tumbuhan untuk bahan pembuatnya. Ada 4 macam jenis akar, kulit, daun dan bunga kayu yang mengandung bisa dan 3 jenis rerumputan menjalar yang bergetah yang dia pakai sebagai ramuan. Di kaki Gunung Merapi, di mana dia bersembunyi, tak semua jenis kayu dan rerumputan itu dia peroleh. Kendati sudah 4-5 orang mencarinya selama beberapa hari, karena lukanya semakin berinfeksi, akhirnya dia menurut ketika disarankan berobat ke seorang tabib di Koto Baru. Mereka sebelumnya memang telah khawatir bahwa akan diketahui intelijen Jepang. Kini kekhawatiran itu terbukti. Datuk penghulu yang selalu berada bersama si bungsu tertegun. Dia menatap pada si tabib. Si bungsu perlahan duduk dari pembaringannya. Tubuhnya amat lemah. Wajahnya pucat karen sudah 2 hari demam dengan panas amat tinggi. Di luar sana terdengar suara si mayor mulai menghitung. Tabib yang ditatap datuk penghulu itu sendiri jadi pucat. "Saya tidak mengkhianati tuan-tuan. Demi Allah, saya tidak mengkhianati tuan-tuan," ujar tabib itu. Datuk penghulu masih menatapnya.
Demikian pula si bungsu. Tidak, kami tahu Bapak tidak mengkhianati kami. Mereka memang telah menyebar ratusan intelijen. Jangan takut, si bungsu berkata sambil melangkah turun. Bersama datuk penghulu dia membuka pintu tatkala hitungan mencapai 4. Semua tentara Jepang yang mengepung rumah itu mengacungkan bedil mereka. Mayor itu sendiri tegak dengan pistol di tangan. Nampaknya dia tak mau menanggung resiko. Pengalaman di Birugo Puhun dulu menyebabkan dia amat berhati-hati. Lemparkan samuraimu, bungsu. Lemparkan ke tanah. Kemudian kalian berdua berjalan kemari dengan tangan ke atas dan bergerak mundur. Cepat, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 78. Si bungsu melakukan perintah mayor itu, dan melemparkan samurainya ke tanah. Kemudian samurai itu dipungut oleh seorang sersan. Mayor yang pernah mereka rendam di dalam tebat di Birugo beberapa hari yang lalu itu melangkah mendekat. Begitu dia lihat samurai si bungsu sudah dipungut anak buahnya. Mayor ini merasa malu bukan main sejak peristiwa berendam dalam tebat tersebut. Marah serta dendam itu kini dia muntahkan. Dia tegak setengah depa di depan si bungsu. Menatap anak muda itu dengan pandangan seperti akan melulurnya mentah-mentah. Tiba-tiba tangannya bergerak. Cepat sekali, demikian cepatnya, sehingga datuk penghulu sendiri tak melihat bagaimana cara mayor itu menggerakkan tangannya. Si bungsu terdengar memekik. Tangan mayor itu bergerak lagi, dan meski sudah ditahan sekuat mungkin, namun tetap saja si bungsu tak dapat untuk tidak memekik. Gerakan mayor itu adalah sebuah gerakan karate berncu dan nukite choki, yaitu sebuah tusukan dengan keempat jari-jari tangan ke luka di bahu kiri si bungsu. Tusukan jari-jari tangan yang dirapatkan itu amat telak dan amat cepat. Kembali menusuk luka bekas tebasan samurai shoi atau itu seperti pisau menusuk daging. Pada tusukan keempat jari pertama, kain yang membalut luka sementara di bahu si bungsu jebol. Amblas ke dalam luka tersebut. Pada hantaman kedua, keempat jari tangan mayor tersebut masuk hampir sepertiganya. Demikian kuat dan cepatnya gerakan itu. Dilakukan oleh seorang ahli karate yang telah memiliki tingkatan dan 4, yaitu tingkatan keempat bagi pemegang sabuk hitam. Mendengar pekik yang menahan sakit luar biasa dari mulut si bungsu, itu datuk penghulu yang tegak 4 depa di belakangnya tersentak. Anak muda itu rubuh ke tanah. Saat itulah, dengan melupakan setiap mara bahaya, semata-mata karena kasihan dan sayangnya pada si bungsu, datuk penghulu tiba-tiba menghambur. Tubuhnya melayang di udara. Dan sebelum kempetai-kempetai itu sadar apa yang terjadi, tendangannya mendarat di kepala Shyosa tersebut. Mayor itu terpelanting 2 depa. Jatuh berguling di tanah, seorang prajurit mengangkat bedil. Namun datuk yang sudah kalap itu bergulingan di ketika dia berdiri, tendangannya menghantam kerampang prajurit yang tengah membidik senapan itu meledak, tapi alat-alat di kerampangnya juga meledak kena tendang. Peluru itu senapannya menghantam tanah. Masih dalam kecepatan yang hanya dimiliki oleh pesilat-pesilat tangguh, pada langkah keempat setelah menyepak kerampang si prajurit, dia sampai ke dekat mayor yang kini sudah akan bangkit. Mayor itu mencabut samurainya. Gerakannya demikian cepat. Dia masih berlutut ketika samurainya sudah keluar separuh. Tapi saat itu pula tendangan datuk penghulu menghajar dadanya. Namun saat itu pula samurainya berkelebat. Tubuh mayor itu tercampak. Dari mulutnya menyembur darah merah. Rusuknya patah 3 buah, lalu tergeletak tak sadar diri dengan muka membiru. Datuk penghulu tegak dengan kaki terpentang, menghadap mayor itu dengan perasaan muak, di samping mayor itu tergeletak samurainya. Si bungsu yang baru saja tergolek jatuh, melihat betapa perkasanya datuk itu. Demikian cepat dia bergerak, benar-benar seorang pesilat yang tangguh. Dia melihat betapa datuk itu tetap tegak tanpa bergerak ketika kempetai-kempetai itu mengepungnya dengan sangkur terhunus. Lalu tiba-tiba tubuh datuk itu meliuk. Dan lambat-lambat dia berputar di atas kedua lututnya. Dan lambat-lambat dia jatuh di atas kedua lututnya. Tubuhnya berputar, menghadap pada si bungsu yang masih tertelentang. Dengan terkejut, sesaat sebelum jatuh pingsan, si bungsu melihat betapa perut datuk itu robek mengalirkan darah perlahan ke bawah. Mereka bertatapan, mulut datuk itu bergerak, tapi satu suara pun tak keluar. Namun, meskipun tak ada suara, si bungsu seperti dapat menangkap apa yang akan diucapkan datuk itu. Jaga dirimu baik-baik. Tetap bertahanlah untuk hidup, jangan menyerah pada penjajah. Tuhan bersamamu, nak.
Sepertinya kalimat itulah yang akan diucapkan Datuk Penghulu. Mulutnya tak bersuara, tapi si bungsu dapat membaca kalimat itu lewat ekspresi wajahnya. Lewat matanya yang berangsur jadi redup. "Pak!" Suara si bungsu bergetar perlahan. Namun setelah itu dia sendiri jatuh pingsan. Hantaman jari-jari tangan mayor itu amat menderanya. Luka di dadanya robek. Penderitaan itu tak mampu dia tahankan, dia jatuh pingsan. Dan itulah saat terakhir dia melihat Datuk Penghulu. Sebab orang tua perkasa itu mati menyusul anak dan istrinya. Tatkala dia menendang mayor itu, samurai si mayor sudah tercabut separuh. Ketika tendangannya mendarat di rusuk si mayor Jepang itu membabatkan. Mayor itu adalah samurai yang tangguh. Pangkatnya yang shosa itu saja sudah menjamin bahwa dia adalah seorang samurai yang tak bisa dikatakan tak cepat. Setiap perwira Jepang tidak hanya wajib mahir dalam mempergunakan samurai. Lebih dari itu, samurai merupakan suatu seni bela diri turun-temurun, yang mendarah daging, yang merupakan kebanggaan tradisi bagi lelaki Jepang untuk mempelajarinya. Makin mahir lelaki Jepang dengan samurainya, makin tinggi penghormatan orang padanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 79. Nah, saat akan rubuh itulah dia sempat membabat perut Datuk Penghulu dan babatannya sebagai seorang samurai andalan, berhasil membelah perut Datuk Penghulu serta memutus ususnya. Datuk itu masih bisa bertahan tetap tegak semata-mata karena ketangguhan dan kekerasan hatinya saja. Saat si bungsu jatuh pingsan, mata Datuk itu terpejam. Di sudut matanya kelihatan manik-manik air merembes perlahan. Lalu kepalanya terkulai bersama tubuhnya. Tergeletak mencium bumi. Nyawanya dijemput yang halik sebelum tubuhnya sempurna terguling di bumi. Semua tentara Jepang yang tegak mengelilingi orang tua itu pada tertegun. Diam-diam mereka mengagumi keperkasaan lelaki yang tersungkur di hadapan mereka ini. Di hadapan mereka sekarang tergeletak dua manusia yang barangkali tak terpaut jauh beda usianya. Yang satu adalah komandan mereka yang berpangkat mayor itu. Yang satu lagi adalah Datuk Penghulu. Lelaki pribumi yang tercatat sebagai musuh bala tentara Jepang. Yang satu mati karena melawan fasisme yang menjajah negaranya. Yang satu lagi tergolek hampir mampus karena mempertahankan kekuasaan negerinya untuk menjajah negeri lain. Keduanya sama-sama pejuang buat negeri masing-masing. Keduanya sama-sama mengabdikan dirinya buat bangsa mereka pada posisi yang saling berhadapan. Si bungsu tak tahu beberapa lama sudah dia jatuh pingsan. Namun ketika dia sadar yang pertama dia rasakan adalah rasa sakit yang amat menyiksa di bahunya, demikian sakitnya, sehingga tubuhnya terasa menggigil. Panas dan berpeluh, demam dengan panas yang amat tinggi masih menyerang dirinya. Dia tak kuasa menggerakkan tubuh. Bahkan menggerakkan jari-jarinya saja dia tak kuat. Satu-satunya yang mampu dia perbuat kini hanyalah membuka kelopak matanya. Terasa berat. Tapi dia paksakan juga. Penglihatannya berputar. Merah, hitam, kuning, hijau. Warna-warni tak menentu bermain dan berpusing di hadapannya. Dia pejamkan matanya kembali. Dengan pendengarannya yang amat terlatih, dia mencoba menangkap suara. Tapi tak terdengar apapun, kini lambat-lambat kembali dia buka matanya. Dan menarik nafas, menatap ruangan di mana dia kini berada. "Pak Datuk," himbaunya tatkala melihat sesosok tubuh terikat 4 depa di depannya. Tak ada jawaban. "Pak Datuk," himbaunya lagi dengan suara pecah. Lambat-lambat sosok tubuh itu mengangkat kepala. Dia bukan Datuk Penghulu. Si bungsu segera mengenalinya sebagai salah satu seorang pimpinan rapat di Birugo dahulu. Dia memang tidak mengenal siapa namanya, tapi dia kenal betul lelaki itu. Saat dalam rapat itu dahulu lelaki ini hanya berdiam diri. "Datuk Penghulu telah meninggal, bungsu," ujar lelaki itu mulai bicara. "Meninggal," ujar si bungsu, tapi suaranya hilang di tenggorokan. "Ya, dia meninggal ketika mula pertama kalian ditangkap di Kota Baru." "Meninggal? Datuk Penghulu meninggal?" Bungsu masih berkata sendiri. Sepertinya tak percaya dia akan apa yang dia dengar. Mustahil Datuk Penghulu meninggal. Bukankah dia melihat lelaki itu tegak dengan perkasanya setelah menghantam Shosa itu dengan sebuah tendangan? Tak ada yang mustahil bagi takdir Tuhan anak muda. Datuk Penghulu memang telah meninggal. Banyak jasanya bagi persiapan perjuangan yang akan datang. Tapi selain teman-teman dekat, tak ada orang lain yang mengenali perjuangannya. Orang hanya mengenal dia sebagai kusir bendi. Tak lebih. Dan kami telah kehilangan seorang pejuang,
seorang teman, seorang mata-mata yang tangguh. Seorang guru silat yang berilmu tinggi. Hanya ada seorang muridnya yang menerima warisan ilmunya. Seorang gadis Cina bernama Mei Mei. Tapi saya dengar gadis itu sudah meninggal pula beberapa waktu yang lalu. Kini, ilmunya itu dia bawa mati masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 80. Lelaki itu terdiam. Si Bungsu menatapnya. Nampaknya lelaki ini cukup banyak mengetahui tentang Datuk Penghulu. Meski ada juga yang tak dia ketahui. Misalnya tentang diri Mei Mei yang sebenarnya adalah tunangannya. Saya melihat Bapak dalam rapat di Birugo dahulu. Siapakah Bapak? Nama saya Karibasa. Ucapan lelaki itu terhenti tatkala pintu terdengar berderit. Nah, sejak saat ini, kita saling tak mengenal. Lelaki itu masih sempat berkata perlahan sebelum pintu di ujung terbuka. Dan kepala laki-laki itu terkulai lagi, pura-pura pingsan. Si Bungsu buat pertama kalinya menyadari bahwa dirinya terikat kuat. Tangannya digantung ke atas, kakinya diikat ke lantai. Buat pertama kalinya pula dia menyadari, dia kini berada di dalam sebuah gua. Dalam gua, tadi dia tak menyadari hal itu karena terpukau akan berita kematian Datuk Penghulu. Dan kini dalam gua itu telah tegak 3 orang kempetai. Gua itu diterangi oleh lampu listrik. Si Bungsu bisa menebak bahwa dia berada di salah satu terowongan yang digali Jepang di bawah kota Bukit Tinggi. Dia sudah banyak mendengar cerita tentang gua di kota itu. Cerita dari bisik ke bisik. Sebab tak ada cerita yang pasti tentang penggalian terowongan itu. Para lelaki yang menggali adalah Romusya yang diambil dari tentara sekutu yang ditawan setelah dilucuti, ditambah dengan ribuan lelaki bangsa Indonesia dari segala penjuru tanah air. Termasuk di dalamnya puluhan laki-laki dari kota Bukit Tinggi dan daerah-daerah lainnya di Minangkabau. Namun tak seorang pun di antara Romusya itu yang sempat berada di luar terowongan. Setiap Romusya yang masuk terowongan itu tak pernah diketahui ada yang keluar. Tak pernah, mereka dimasukkan ke terowongan itu di malam buta. Tapi tak seorang pun yang melihat mereka keluar hidup ataupun mati. Si Bungsu telah mendengar cerita itu semua. Semuanya. Termasuk cerita yang mengatakan bahwa gua itu dibuat Jepang untuk melawan ekspansi bala tentara sekutu yang akan menuntut balas atas kekalahan mereka di Filipina dan di Samudera Pasifik, di Pearl Harbor, di daratan Cina, di Malaysia, dan di Indonesia. Kini ketiga kempetai itu melangkah masuk ke ruangan di mana mereka tertahan. Kamu orang sudah sadar, He Bungsu? Seorang dari mereka yang berpangkat Shoi, Letda, bersuara. Si Bungsu menatapnya dengan diam. Shoi menyeringai menatapnya. Kemudian mereka berbicara dalam bahasa mereka sesamanya. Lalu menatap kepada Karibasa yang masih terikat. Yang berpangkat prajurit segera mengambil air dari sebuah tong besar yang terletak di sudut ruangan. Tempat dia ditahan nampaknya merupakan sebuah kamar penyiksaan. Sebab beberapa alat pemukul, bedil, samurai dan alat-alat penyiksa bergantungan di sebuah kayu yang dipakukan ke dinding. Air itu disiramkan ke muka Karibasa. Karibasa tetap saja pura-pura pingsan. Yang seorang lagi, yang berpangkat kopral, tiba-tiba dengan sebuah pekik panjang melambung. Lalu kakinya mendarat di perut Karibasa. Itu adalah sebuah serangan karate bernama Maetubigeri. Sebuah tendangan yang dihunjamkan melompat, dan amat tangguh. Karibasa segera saja melenguh dan muntah. Ketiga kempetai itu menyengir. Lambat-lambat, wajah si Bungsu menegang melihat penyiksaan tersebut. Nah, Kari, atau siapapun namamu. Sebelum pagi datang, kau harus sudah mengatakan di mana saja markas kalian. Kemudian siapa-siapa saja yang melibatkan diri dalam gerakan melawan bala tentara Tenno Haika, baik dari kalangan penduduk maupun dari kalangan Gyugun. Jangan kalian kira bahwa kami tak tahu, bahwa di antara Gyugun ada yang terlibat. Hehe, beberapa orang di antara mereka telah kami tangkap. Kini kami inginkan kepastian. Nah, katakanlah. Bicaralah, lebih baik bicara sebelum disakiti, daripada terlanjur disakiti dan akhirnya bicara juga. Shoi itu bicara perlahan dari atas kursi kayu tua yang dia pergunakan sebagai tempat duduk. Namun Karibasa tak membuka mata sedikit pun. Shoi itu memberi isyarat kepada si kopral yang tadi melancarkan tendangan Maetubigeri. Kopral bertubuh bulat ini nyengir. Sambil memandang dengan tatapan licik pada si Bungsu, dia melangkah ke dinding. Mengambil sebuah kayu sebesar lengan orang dewasa dan panjangnya 2 depa. Dia tegak sedepa dari Karibasa. Kemudian dengan sebuah ayunan kuat sekali, kayu itu dihantamkan ke perut Karibasa.
Tubuh Karibasa seperti akan terlipat dua. Tapi ikatan pada tangan dan kakinya membuat tubuhnya terguncang kuat. Dan sekali lagi, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 81. Karibasa melenguh. Ludahnya berbuih di mulut. Seluruh bulu tengkuk si bungsu merinding melihat hal ini. Nah, Kari, kini jawab pertanyaanku. Kau kenal anak muda ini bukan? Letnan II itu bertanya sambil menunjuk pada si bungsu. Karibasa berusaha mengangkat kepala, menatap letnan itu. Namun kepalanya terkulai lagi, tapi kemudian perlahan dia menggeleng. Tak kenal? Ya, seiring pertanyaan itu, letnan tersebut memberi isyarat pada si kopral. Kayu sebesar lengan itu kembali dihantamkan ke perut Karibasa. Karibasa itu tak menjerit. Hanya suara lenguhannya terdengar menyayat hati si bungsu. Jawablah, kau kenal padanya bukan? Karibasa dalam keadaan terkulai kembali menggeleng perlahan. Letnan itu menyumpah-nyumpah dalam bahasa nenek moyangnya. Baiklah, baiklah. Kalau kau tak kenal dengan mereka, kini kau cukup mengangguk saja. Akan kubacakan beberapa nama anggota Gyugun yang kami ketahui terlibat dalam gerakan kalian ini. Kalau ada di antara mereka yang kau kenali, kau cukup mengangguk saja. Jika ada satu orang saja yang kau kenali, maka malam ini juga kau kami bebaskan. Usai bicara si letnan lalu memberi isyarat pada si kopral. Kopral tersebut membuka ransel, mengeluarkan sebuah buku hitam, mengambil sehelai kertas dan memberikannya pada si letnan. Nah, Karibasa dengarkanlah baik-baik. Saya akan mulai dari yang berpangkat Nitohei, prajurit 2, ujarnya. Lalu dia mulai membaca daftar yang terdiri dari tak kurang 60 nama dengan mengeja perlahan. Namun sampai akhir 60 nama itu dibacakan kepala Karibasa tetap menggeleng. Muka letnan yang sejak tadi tersenyum-senyum dan nyengir-nyengir kuda, kini berubah jadi keras. Dia memberi isyarat pada si kopral. Kopral itu berjalan ke dinding. Dari sana dia mengambil sebuah tang. Kau memang tak mengenali salah seorang pun dari mereka? Letnan itu bertanya. Karibasa menggeleng. Letnan itu menggertakkan gigi. Selain tak mengenali mereka, tapi kamu orang ikut dalam gerakan melawan Jepang. Apakah juga kamu tak mengenali mereka sebagai orang kampungmu? Karibasa menggeleng. Si letnan memberi isyarat lagi. Kopral yang memegang tang itu maju. Dia membungkuk. Sebelum si bungsu sadar apa yang akan dilakukan Jepang itu, terdengar Karibasa memekik. Dan dengan terkejut si bungsu melihat betapa di mulut tang itu terjepit sesuatu. Kuku ya Tuhan, kuku empu kaki Karibasa dicabut dengan tang darah meleleh di empu kakinya itu. Jawablah kau mengenali salah satu dari mereka. Karibasa menggeleng dengan gerakan keras. Baik, kini saya baca yang berpangkat Ito F. Hei. Prajurit 1. Karena di setiap akhir mendengar nama yang dibacakan Karibasa tetap menggeleng, maka dia memekik lagi karena sebuah kukunya dicabut lagi. Dan, lagi nama-nama Gyugun itu disebut terus setelah Nito F. Hei, Efto F. Hei, Cho F. Hei, Heicho, Gocho, Goen Shou, Shoucho, Dejun I, Shoi, dan sampai ke Tai, Kapten, yang berpangkat tertinggi bagi para Gyugun yang berasal dari putera Indonesia waktu itu. Entah berapa kali Karibasa memekik, pingsan, memekik, pingsan, menggeleng, memekik, pingsan, menggeleng, memekik, pingsan, disiram air, begitu terus berulang-ulang. Yang tak kurang menderitanya adalah si bungsu. Tubuhnya bersimbah peluh. Beberapa kali dia memejamkan mata. Ia menggigit bibir, menahan pendengaran agar tak tertangkap suara pekik Karibasa yang hanya beberapa depa di depannya. Namun bagaimana dia akan menahan pendengarannya? Tiap pekik Karibasa menyebabkan hatinya seperti tertikam. Dan ke-10 kuku jari Karibasa ini habis tercabut ya Tuhan, alangkah menderitanya lelaki itu. Namun Tuhan Juala yang Maha Kuasa, karena lelaki itu tetap saja berkeras untuk menggeleng. Tubuhnya tergantung saja di rantai. Tergantung tak sadarkan diri. Jahanam, letnan itu bersuara lagi. Kopral dan prajurit bawahannya mengambil ember besar berisi air. Kemudian menyiramkan pada Karibasa. Karibasa membuka mata, mengangkat kepala perlahan, kemudian terkulai lagi. Letnan itu meninggalkan kursinya, berjalan mendekati Karibasa. Dengan kasar dia mencekal rambut Karibasa, menyentahkan hingga kepalanya tertegak. Bicaralah letnan itu mengeram. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel.
Jangan lupa mampir lagi pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik.